Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih udah menyempatkan waktunya dalam tugas presentasi farmakoterapi. Di sini kelompok 3 akan menjelaskan atau presentasi otitis media. Di sini saya ada 4 orang. Next. Yang pertama Den Supriyatna, saya sendiri. Yang kedua Indra Mulyawan. Lanjut ada Sri Marita dan Tiara Maharani. Lanjut ke apa itu penyakit otitis media? Otitis media merupakan inflamasi pada telinga tengah, termasuk membran timpani yang terjadi biasanya karena infeksi pada saluran pernapasan akut. Telinga tengah adalah ruang telinga yang terletak di antara membran timpani dengan telinga bagian alam dan berhubungan dengan nasofaring melalui saluran eustachium. Nah, di sini ada gambarnya di sebelah kanan, ada penyakit otitis media. Oke, lanjut ke Indra, Indra Mulyawan. Berikut adalah penyebab-penyebab dari penyakit otitis media. Ada dari infeksi bakteri sama infeksi virusnya. Dari infeksi bakteri, 3 jenis bakteri yang paling sering menjadi penyebab otitis media adalah Streptococcus pneumonia 40%, diikuti oleh Haemophilus influenza 25-30%, dan Moraxella catarrhalis 10-15%. Di sini penyebab dari infeksi virusnya dari otitis media akut dapat disebabkan oleh virus seperti respiratory syncytial virus atau RSV, terus influenza virus atau adenovirus yang paling sering dijumpai pada anak-anak dengan presentase sekitar 30-40%. Virus saluran pernapasan atas menyebabkan peradangan tuba Eustachius yang mengakibatkan disfungsi dan adanya tekanan negatif telinga. Berikut adalah di sebelah kiri ada gambar otitis media yang normal sama penyakit otitis media. Next. Berikut adalah farmakologi penyakit otitis media. Virus dan bakteri penyebab otitis media yaitu virus saluran pernapasan atas menyebabkan peradangan tuba Eustachius, mengakibatkan disfungsi dan adanya tekanan negatif telinga tengah. Terjadi sekresi yang mengandung virus yang menginfeksi dan bakteri patogen yang berkoloni di nasofaring masuk ke telinga tengah. Adanya penumpukan cairan atau pada telinga tengah. Next. Perjalanan otitis media akut dimulai ketika patogen penyebab otitis media akut masuk ke telinga tengah dan terjadi infeksi ditandai dengan adanya cairan atau efusi pada telinga tengah. Infeksi terus berkembang hingga timbul nanah disertai dengan tanda-tanda peradangan. Tanda-tanda dari OMA sendiri dapat dilihat melalui pemeriksaan otoskopi. Nampak adanya cairan di belakang membran timpani dan otore. Next. Berikut adalah faktor resiko terjadinya otitis media. Yang pertama ada usia muda, anak-anak cenderung lebih berisiko terkena otitis media, terus kelainan orafasial, paparan asap rokok, durasi pemberian ASI yang pendek, serta riwayat otitis media akut. Faktor resiko lainnya seperti kelainan orofasial, iritasi saluran pernapasan, GERD, dan imunodefensiasi. Berikut akan dilanjutkan oleh Sri Marita.
dan gejala dari otitis media. Pada anak-anak biasanya terjadi sakit dengan atau tanpa panas yang bersifat akut pada telinga. Kemudian pada anak-anak didapatkan gejala dari infeksi saluran napas atas, lalu juga terdapat cairan yang keluar dari telinga, kehilangan pendengaran, dan iritabilitas. Pada pemeriksaan otoskop, membran tipani akan menggabung karena adanya efusi pada telinga bagian tengah, terlihat area kemerahan atau warna kekuningan berkurangnya kebeningan dari membran tipani dan menjadi keruh dan berkurangnya normalitas. Next. Gambaran umum pasien. Yang pertama yaitu pasien seorang laki-laki AN R umur 17 datang ke poliklinik THT RSUD Abdul Molik dengan keluhan keluar cairan pada telinga sebelah kiri sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu. Pasien mengeluhkan telinga sebelah kiri mengeluarkan cairan lengket, kemudian berwarna putih kekuningan. Cairan banyak keluar saat pagi hari. Selain itu, pasien juga mengatakan bahwa telinga yang sebelah kiri nyeri dan rasa penuh sehingga pasien juga sulit untuk mendengar dengan jelas. Kemudian kedua, sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu, pasien berobat ke puskesmas dan diberikan obat tetes telinga, namun keluhan tidak membaik. Pasien dapat mengalami penurunan nafsu makan ataupun penurunan berat badan. Pasien mengaku memiliki riwayat batuk, pilek berulang, riwayat alergi disangkal. Yang ketiga, pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum tampak sangat sakit, ringan, tekanan darah 120/80 mm, frekuensi nadi 80 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, suhunya yaitu 37,8 derajat Celcius. Maka tampak konjungtiva sklera, arterik, pemeriksaan leher, paru, jantung, abdomen, dan eritis dalam batas. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara Maharani. Analisa umum pasien.
Pasien mengeluhkan keluar cairan pada telinga sebelah kiri sejak 3 bulan yang lalu. Lalu pasien juga mengeluarkan cairan yang lengket berwarna putih kekuningan tapi tidak disertai dengan darah. Cairan yang keluar juga hilang timbul, lalu banyaknya cairan keluar pada saat pagi hari. Selain itu, pasien juga menyatakan bahwa telinganya yang sebelah kiri nyeri, terasa penuh, sehingga pasien juga sulit untuk mendengar dengan jelas. Sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu, pasien berobat ke puskesmas dan diberikan obat tetes telinga, namun keluhan tidak membaik. Pasien juga tidak mengalami penurunan nafsu makan ataupun penurunan berat badan. Pasien mengaku memiliki riwayat batuk pilek berulang, riwayat alergi disangkal. Next, terapi farmakologi. Terapi farmakologi contohnya adalah nama obatnya amoxicillin H2O2 3%. Amoxicillin ini berbentuknya sediaan tablet yang dapat diminum 3 kali sehari selama 7 hari dan harus dihabiskan karena termasuk dalam antibiotik. Lalu ada juga pemberian obat yang kedua, amoxicillin juga dengan H2O2 berbentuk cairan, sediaannya cairan 3%. Dengan cara pakai amoxicillin per oral atau diminum dan H2O2 3% diteteskan pada telinga. Cara pemakaian amoxicillin 3 kali sehari selama 7 hari dan H2O2 3% 1 kali sehari selama 3 hari. Selanjutnya terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi biasanya dilakukan pencegahan, yaitu dengan lingkungan yang bersih, menjaga lingkungan tetap bersih. Infeksi yang terjadi pada pasien juga bisa disebabkan karena lingkungan yang kurang bersih. Lalu hindari asap rokok. Asap rokok mengandung toksin atau racun yang dapat membahayakan saluran pernapasan, terutama untuk penderita sinusitis. Karena faktor lain yang menyebabkan otitis media akut ini salah satunya adalah asap rokok dan juga penyakit saluran pernapasan. Yang ketiga ada faktor alergi. Hindari pula faktor pencetus alergi seperti debu, bulu kucing, dan serbuk sari bunga jika ada riwayat alergi sehingga tidak terjadi rinitis alergi. Karena ini terjadi di telinga sehingga penyakit otitis media ini berkaitan dengan telinga, hidung, dan juga tenggorokan. Sehingga penyakit otitis media bisa juga dikarenakan penyakit di saluran pernapasan, di hidung, sehingga terkena juga di otitis atau bagian telinga. Dan juga jika terjadi, jika pasien merasa pusing, terutama ketika bangun dari berbaring atau dalam posisi duduk, segeralah berbaring agar tidak pingsan. Baru kemudian duduk selama beberapa saat sebelum berdiri untuk mencegah pusing kembali. Berikut adalah terapi non-farmakologi otitis media akut. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.